Krakatau Steel suplai baja buat bangun Istana Kepresidenan IKN. PT Krakatau Steel, Persero, Tbk telah mengirimkan sejumlah pelat baja untuk pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, pada hari Rabu kemarin. Pelat baja yang disuplai oleh Krakatau Steel ini akan digunakan untuk memproduksi instalasi desain Garuda di lokasi Istana Kepresidenan IKN yang dibuat desainnya oleh Inyo Manuarta. Sekadar informasi, Inyo Manuarta merupakan pematung Indonesia dan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru. Mahakaryanya yang terkenal seperti diantaranya patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, patung Fatmawati Soekarno, monumen Jalesveva Jayamahe, serta monumen Proklamasi Indonesia. Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan, melalui pengiriman pelat baja ini Krakatau Steel siap mendukung secara optimal untuk kebutuhan suplai material baja untuk kebutuhan artistik Istana Kepresidenan maupun kebutuhan konstruksi dan infrastruktur penunjang lainnya di IKN. Adapun proyek pembangunan Istana Kepresidenan ini merupakan kerja sama operasi, KSO, antara PT PP, Persero, Tbk dan PT Wijaya Karya, Persero, Tbk. Pemerintah juga mempercayakan kepada Nuart untuk mendesain dan membangun Istana Kepresidenan dengan berbahan dasar baja tahan korosi. Dalam proyek ini, suplai 1.550 MT pelat baja Krakatau Steel diproduksi melalui Krakatau Posco sesuai dengan spesifikasi SPAH berdasarkan requirement yang dibutuhkan. Kontribusi Krakatau Steel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Istana Kepresidenan di IKN ini mencapai lebih kurang 3.000 MT, ujar Purwono, dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juni 2023. Purwono mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri, TKDN, dalam setiap proyek pemerintah di mana pelat baja yang diproduksi sudah mencapai nilai ketetapan TKDN. Dari sisi kualitas, Krakatau Steel juga terus berinovasi dan memberikan produk-produk terbaik untuk kebutuhan IKN. Krakatau Steel juga senantiasa memberikan layanan terbaik, seperti misalnya dengan komitmen pengiriman tepat waktu. Kerjasama dengan Nuart ini merupakan bagian dari kesiapan dan komitmen untuk suplai kebutuhan infrastruktur IKN. Semoga ke depan Krakatau Steel dan Group dapat terus bersinergi dalam rangka pembangunan IKN maupun pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia, jelasnya. Menteri PUPR Basuki targetkan sisa tender proyek IKN selesai Juli 2023. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan pada Juli 2023 sisa paket tender Ibu Kota Negara, IKN, selesai. Ini sekarang sedang ditender semua. Ya, mudah-mudahan Juli ini sudah terkontrak semua. Insya Allah, katanya saat ditemui di Balai Teknik Sabo, Rabu, 21 Juni 2023. Ia menyebut ada beberapa paket proyek yang sedang proses tender seperti kantor-kantor, masjid negara, dan diharapkan pada Juli selesai. Itu kan yang kayak kantor-kantor lainnya, masjid negara, yang sedang ditender, mudah-mudahan Juli sudah kontrak dan bisa kita laksanakan, kata dia. Nantinya, tidak semua paket proyek IKN dikerjakan BUMN tetapi juga melibatkan perusahaan lokal dan nasional. Enggak. Banyak yang lokal dan nasional. Kayak air minum dan pasang pipa, itu lokal dan nasional. Kemudian, pengendalian banjir dan pembangunan embung juga, jelas dia. Nantinya, tidak semua paket proyek IKN dikerjakan BUMN tetapi juga melibatkan perusahaan lokal dan nasional. Enggak. Banyak yang lokal dan nasional. Kayak air minum dan pasang pipa, itu lokal dan nasional. Kemudian, pengendalian banjir dan pembangunan embung juga, jelas dia. Sebelumnya, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sudah terkontrak.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rahman Arif Diana Putra mengatakan, 22 paket itu senilai Rp2,68 triliun atau 25% dari total 88 paket proyek senilai Rp8,46 triliun. Adapun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor sumber daya air, bina marga, cipta karya, maupun perumahan. Sampai saat ini ada 88 paket pekerjaan IKN senilai Rp8,46 triliun Pagu Dipa atau Rp25,58 triliun pagu pengadaan dengan status yang sudah terkontrak sebanyak 25% atau 22 paket senilai Rp2,68 triliun. Ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2023. Sementara, jumlah paket yang masih dalam proses tender sebanyak 40 paket senilai Rp1,64 triliun atau mencapai 45,5% dari total 88 paket. Dari 40 paket itu, sebanyak 6 paket atau 15% sudah penetapan pemenang tender sedangkan 34 paket sisanya atau 85% belum penetapan. Dengan demikian, per 16 Juni masih ada 26 paket proyek senilai Rp4,14 triliun atau 29,4% dari total paket masih belum ditender. 88 paket tadi ini ada 26 paket yang belum tender ya, ada 40 paket yang proses tender, ada yang terkontrak 22 paket. Total paketnya 88 sementara ini, bisa jadi akan bertambah, ucapnya setelah RDP. BPK sorot 3 problem IKN, kesiapan otorita hingga regulasi belum jelas. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menyorot 3 masalah utama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kesiapan otorita IKN menjadi salah satu sorotan. BPK menemukan 3 masalah tersebut usai merampungkan audit pada semester kedua 2022. Mereka memeriksa secara mendalam laporan Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Otorita IKN, dan instansi terkait lain di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Pertama, BPK menyebut penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi untuk pemindahan ibu kota belum dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN belum lengkap. Imbasnya, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN belum bisa optimal. Kedua, pelaksanaan kegiatan persiapan dan pemindahan IKN oleh tim transisi belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku. BPK menyebut pembagian tugas dan fungsi tim transisi serta tim pendukung belum diatur secara jelas. Lalu, tim transisi dan tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kemensesnek Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh. BPK menyebut tim transisi belum menetapkan program rencana kerja dan target secara lengkap. Hal ini mengakibatkan tujuan pembentukan tim transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal. Dan kinerja tim transisi atau IKN tidak dapat diukur karena program, rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh, tulis laporan BPK tersebut, dikutip Rabu. Ketiga, BPK menyoroti kesiapan otorita IKN untuk beroperasi sesuai mandat UU Nomor 3 Tahun 2022. Kelembagaan dan personel OIKN disebut belum lengkap serta belum ada peraturan Kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan 3 hal. Pertama, Kepala OIKN Bambang Susantono diminta mengawasi kelengkapan regulasi serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan regulasi yang diperlukan. Kedua, OIKN diminta menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada tim transisi atau tim ad hoc lainnya yang mendukung operasional OIKN.
Lalu, menetapkan rencana kerja tim transisi yang mendukung operasional OIKN beserta target kinerja dan indikator keberhasilannya. BPK juga meminta Bambang menginstruksikan Sekretaris OIKN atau tim transisi untuk memonitor pelaporan tim transisi atau tim ad hoc lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik. BPK merekomendasikan Kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, K-Liter, atau Pemda, antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K-Liter atau Pemda, tutup rekomendasi ketiga dari BPK.